Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Baik, di hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali. Mudah-mudahan yang terbaik bagi kita semua, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan selalu dicurahkan rahmat dan hidayahnya. Juga untuk sedulur-sedulur semua, saudaraku, saya berharap dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan yang terbaik. Untuk hari ini, alhamdulillah saya bisa menemui teman saya, sahabat saya ini. Nanti kita akan membahas pusaka atau keris, lek wong Jawa bilang wesiaji. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat dulur-dulur yang sudah subscribe di Ngopi Horor. Jangan lupa share, like, dan komennya. Mari kita coba membedah atau membabarkan. Saya akan tanya-tanya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Ini di sebelah saya itu ada Mas Kolis. Mas Kolis itu kalau di sini ada yang bilang panggilnya Gus Nur, soalnya nama panjangnya Mas Nur Kolis. Kalau saya pribadi mulai kecil berteman, berkawan, ngarit bareng, golek kayu bareng. Mulai kecil teman saya sekolah juga. Kalau panggilan kesayangan saya sama beliau ini Mas Ginjur. Assalamualaikum Mas Ginjur. Waalaikumsalam. Sehat Mas Ginjur? Alhamdulillah sehat. Ini kira-kira untuk hari ini Mas Ginjur ingin menunjukkan atau membabar pusaka ini. Kira-kira kan saya pernah dibilangin Mas Ginjur dulu, catem aku duwe tapi titipan gini wong. Ini ada, kebetulan ada dua ombyang jimbe. Ombyang jimbe ada dua, tapi pemiliknya lain-lain. Nanti biar dijelaskan sama Mas Ginjurnya. Monggo Mas Ginjur ini, monggo sing ombyang jimbe punya siapa saja ini bisa dijelaskan. Siap. Oke, sambil menunggu Mas Ginjurnya, dia masih ritual dulu. Nah, ini namanya Umbyang Jimbe. Riwayat Umbyang Jimbe ini dulu kalau nggak salah sekitar saya umur 34 tahun lah. Kalau sekarang umur saya sudah 51. Dulu ini asal mulanya Umbyang Jimbe ini dari Tulungagung. Dari Tulungagung. Yang punya namanya Mbah Kono. Mbah Kono. Ya, waktu itu ambil di Tulungagung sama Mbah Kono, terus dititipkan sama saya sampai sekarang. Berarti Mas Ginjurnya sama Pak Gono, Mbah Gono itu ke Tulungagung? Enggak, ceritanya ambil di Tulungagung. Gitu. Saya ke rumahnya, rumahnya Blitar. Berarti keris ini dari sejarahnya dapatnya dari Tulungagung. Iya, yang punya rumahnya Blitar Pagerwojo. Pagerwojo. Lalu dititipkan ke saya, mulai saya umur 34 lah sampai sekarang. Ngapunten Mas Ginjur, Iya. saged dijelaskan kepada dulur-dulur kita kira-kira ciri-ciri Ombyang Jimbe itu seperti apa, biar dulur-dulur itu paling enggak kita sharing
sharing karena pemahaman pusaka atau keris atau wesiaji itu setiap orang berbeda, tapi pakemnya biasanya satu. Tapi kalau daerah mana dari daerah yang berbeda itu menyebutkan macam-macam jenis pusaka itu ada apa ya, ada kata lain. Nah ini nanti kita bisa tukar pengalaman. Bagi pemirsa yang suka dengan pusaka kan bisa nanti komen ke Ngopi Horor. Nah kira-kira ciri-ciri Oke. kalau ini Kompiak Jimbe ini dari mananya Mas Iya. Ginjur? Kalau namanya Kompiak Jimbe itu jenisnya dua. Yang satu Kompiak Jimbe katanya untuk namanya tambah beras. Yang satunya Kompiak Jimbe jenis lumbung. Oh gitu. Yang satu tambah beras, pindah beras katanya loh. Yeah. Tapi yang satunya namanya Kompiak Jimbe jenis lumbung. Nah yang dikatakan Kompiak Jimbe jenis lumbung itu biasanya orang dulu untuk menjaga hasil panennya ke tempat yang dibuat namanya lumbung itu. Oh berarti tempatnya hasil panen di lumbung itu kalau zaman dulu kan ada ya kayak Ya. rumah-rumahan itu. Iya. Ya ya. Benar-benar. Itu untuk menjaga lumbungnya itu pakai Kompiak Jimbe jenis ini. Ini namanya Kompiak Jimbe jenis lumbung. Dikatakan Kompiak Jimbe ciri-cirinya, ya ciri-cirinya. Nah ciri-cirinya sekarang. Yang di di apa namanya sebelah, wilah. yang di wilayah sini ada gambar padi. Ya. Nah, ada gambar padi kan? Ada tulisannya huruf Jawa, Kompiak Jimbe huruf Jawa ini. Ciri-ciri yang kedua ada gambar anak kecil dua Ngapunten saling nggih nggih. anu. Mas Ginjur ngapunten Oke. agak di gitu. Oke. Biar kelihatan. Ya, ciri yang kedua ini ada gambar anak kecil dua, tidak berhadapan, saling apa itu? Oh singgur-singguran, saling membelakangi. Membelakangi. Ciri yang kedua, yang ketiga maaf, ada gambar ringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Masalah tulisan tetap huruf Jawa, namanya Kompiak Jimbe. Nah, Ini Mas Ginjur. Kira-kira waktu Mas Ginjur ngerawat ini kan ini dititipkan dari Pak Gono ke Mas Ginjur. ya. Kira-kira ada kisah mistisnya atau kisah horornya, kisah seramnya kira-kira ada nggak Mas Ginjur? Ada. Oh ini Ada. mau ceritakan. Sebenarnya katanya kan, nah, maksudnya pusaka ini pusaka yang ada penunggunya, namanya gitu. Kenapa kok ada penunggunya? Gambarannya ini boneka dua ini. Kayak toyol ya? Ada yang mengatakan gitu, anak kecil seperti tuyul ya. Mistiknya ini. Dulu waktu awal mula saya Dititipin. taruh di rumah saya waktu jam 12 malam. Di kamar saya itu bau pewangian, seruangan kamar saya itu bau wangi sekali. Waktu itu ya, terus saya kasih minyak di sebelahnya, saya ganduli ya istilahnya digandul lah di tembok, saya kasih minyak. Nah waktu minyak itu tutupnya saya buka, nah paginya itu minyak itu berkurang. Oh kayak Ada berkurang yang ya? mengambil Iya. gitu lah, ada yang ngambil. Tapi kan saya bukan lah, maksudnya saya percaya enggak percaya biasa aja, Siap. umum lah. Ya yang kedua beberapa hari kemudian saya tidak ada di rumah. Waktu tidak ada di rumah, orang tua saya itu melihat, katanya orang tua saya ada orang keluar dari kamar saya,
orangnya itu perempuan pakai baju Kebaya, Jawa. kebaya. Ya, itu keluar dari kamar saya berwujud manusia. Katanya, kalau saya kan nggak pernah lihat. Cuma waktu itu ya bau wangi waktu jam 12 malam gitu aja. Ya selanjutnya sampai sekarang nggak ada penampakan atau mistik apa, nggak ada. Berarti Nah, dulu pernah Ya. pernah dibawa Pak D saya. oh pernah dibawa Pak D-nya. Dipinjam lah waktu Iya. itu, dibawa ke Ngijo, Oh, Ngijo, daerah Karangploso, saudaraku. Di sana kata Pak D saya dibawa ke orang pintar, maksudnya gitu. Maksud tujuannya untuk dites Oh, benar-benar keaslian, ya. ya, keasliannya pusaka ini apa enggak. Ya waktu itu di Ngijo sama paranormalnya Ngijo sana, waktu dites pusaka ini lepas dari rangkanya. Belum dibuka tapi lepas sendiri. Waktu itu kan ada tempat untuk Oh, sesaji. tataannya. Nah, tempat untuk sesaji. Oh, Nah, iya. pusaka ini ditaruh di meja. Sebelum rangkanya diambil, Dibuka. ini keluar duluan. Ceritanya begitu. Sehingga enggak jadi dites macam-macam, akhirnya suruh bawa pulang. Gitu Pak Rahmat. Jadi gini lur, walaupun kita itu seneng atau mencintai, karena siapa lagi kalau bukan kita sebagai bangsa Indonesia, generasi bangsa Indonesia, pusaka Usiaji itu tinggalan leluhur. Jadi kita itu merawat, kita seneng karena nilai sejarahnya, bukan dari segi mistisnya, bukan dari apanya, karena ini gimana pun tinggalan leluhur dan sejarahnya banyak, historinya banyak, mulai dari kerajaan, dari para wali, dari para pejuang, mulai Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, semua punya ageman, punya keris. Jadi walaupun seperti ini kita, keadaan kita, Mas Ginjur ini orangnya religi. Dia walaupun merawat banyak pusaka tapi tauhidnya luar biasa. Imam masjid, imam sholat, imam musola. Jadi jangan salah persepsi kita merawat benda pusaka nanti kita mengkultuskan benda pusaka, enggak. Tauhid kita tetap kepada Allah. Jadi kira-kira kalau ini masih ada satu lagi. Ada tiga. Ada tiga. Nanti kalau waktunya dijadikan 2 part nggak apa-apa. Jadi selanjutnya yang mana lagi biar ada perbandingan, apa yang satunya Sama. Monggo Mas Ginjur. Yang satunya lagi? Yang satunya lagi Oke. monggo. Nah, ini ada ceritanya dulu, ada ceritanya. Kalau yang ini benar-benar asli, Kujang. ciptaan dari Mojopahit, namanya Kujang. Nah ini Kujang Terantang, namanya Kujang Terantang. Estimasinya era Mojopahit, estimasinya. Namanya Kujang Terantang. Kujang terantang ya. Ya. Nah, ini awal mulanya, tapi enggak saya ceritakan nanti waktunya ya. Namun sekedar awal mula. Ini saya bukan titipan, akan tetapi dikasih Mbak Yu, mbaknya orang Oh, mbahnya mertua, mertua, mbak mertua saya mbah ini mertua. dikasih mbak mertua.
Tapi ya ada mistiknya. Waktu dikasih ada cerita mistiknya, tapi ya nggak saya ceritakan dulu. Ya biar penonton penasaran. Awal mula saya mau menyimpan pusaka ini yang awal mula. Dulunya nggak mau. Saya belum kawin dulu nggak mau. Ini sekitar saya diberi mbakyu orang tua saya sekitar umur 32 sampai sekarang. Ya, setelah saya dikasih ini sama mbakyu mertua saya, suatu hari, dikatakan bulanan, suatu bulan lah, saya bermimpi katanya dalam mimpi, oh Pak, saya punya teman ambil di kawannya bapak. Akhirnya waktu itu saya mimpi dapat ini. Oh berarti ini satu jodoh gitu ah? Kira-kira Beda ini oh, ya mirip tapi beda. Oh iya, Ya beda. Kalau ini kan kasepuan Kasepuan. asli, ini nomor 2 gambarnya gitu. Gitu. Namanya nomor 2, ini jenisnya ageman. Oh kalau ini ageman. Nah ceritanya dalam mimpi itu teman saya suruh ambil, teman saya punya kawan seperti ini gitu. Akhirnya waktu bar isya saya ke rumah teman saya bilang, Mas, kamu menemukan wasiaji, saya bilang gitu. Enggak jujur, kalau enggak rum kan. Bilangnya kalau teman saya yang satunya saya dipanggil namanya Rum kayak gitu aja dibalik kita dari Malang biasa dibalik namanya. Enggak Rum ya. Mas jangan bohong, ini loh seperti ini pusakanya. Baru namanya Mas Yani itu masuk ke kamar, oh iya ini ya gitu. Oh pertama enggak mau aku. Iya. Ini saya bawa kan, saya masukkan ke jaket. Waktu itu ini loh Mas, pusakanya seperti ini. Oh iya ya, saya masuk dulu ke kamar. Akhirnya ini yang dikasih tahu saya ini. Nah cerita dari Mas Yani itu, ini siang hari waktu dohor itu menemukan ini di Desa Palaan. Dekat Grenville, kalau sekarang ada Grenville itu ya. Di situ ada tebu lah ini. Kebun tebu itu. Ya, nah, di situ ada namanya lumpang. Bahasa Jawanya lumpang, bahasa Indonesia enggak tahu. Ya sama lumpang ya. Nah itu ada lumpang. Nah ini di atasnya lumpang itu waktu namanya Mas Hari merumput. Nah, untuk cari makan. Jadi waktu Mas Yani cari rumput akar ternak di atas lumpang itu kayak yoni, bentuknya kayak yoni. Kalau dari batu biasanya buat numbuk padi. Nah, terus Mas Yani-nya menemukan ini di atas lumpang. Nah kalau yang satu ini, ini soalnya ada apanya? Ada tempatnya, ini tombak itu ada bilanya panjang itu. Nah kalau ini ceritanya belum lama, sekitar 1 tahun yang lalu. Nama tombak ini Brojoguno Slempang. Brojoguno Slempang dulur. Ya ini saya setahun yang lalu hari puasa terakhir, waktu itu harinya Sabtu, saya kedatangan tempat puasa Ramadan ya? Iya, waktu puasa Ramadan hari terakhir Sabtu. Nah waktu itu habis dohor sekitar jam 2,
2 siang saya kedatangan teman lama, disuruh ke rumahnya. Ya, waktu itu disuruh ke rumahnya, akhirnya saya ke rumahnya, saya suruh ngambil ini. Waktu itu nyandak bentuk gini, jelek lah. Masih Ini belum kan sudah diwarani. ya, belum diwarani. Nah, dikasih itu sebabnya dianya enggak bisa Ngerawat. merawat. Dikasihkan saya untuk merawat. Ceritanya gitu yang ini. Berarti yang itu tempatnya Iya, apa itu? Sekalian itu apa tuh? Iya. Oh, jadi sama apa pegangannya sekalian. Saya kira biasanya cuman bilahnya, ternyata dapat dari temennya Mas Ginjur itu sekalian sama gagang yang panjang ya. Namanya Brojoguno Simpang. Brojoguno Simpang. Simpang. Kenapa dikatakan simpang? Pamornya tidak sama. Oh, simpangan gitu ya, bertemu ya. Ceritanya kalau dulu ini untuk dipinjam orang untuk ngarak manten gitu ceritanya. Oh, biasanya untuk mendampingi, untuk pengiring orang nikahan ke manten, mempelai biasanya. Tapi kalau menurut Mas Ginjur, nyun sewu Mas Ginjur ya, kalau menurut Mas Ginjur, peksinya ini kira-kira era estimasi Singosari apa Mojopahit apa kira-kira kalau Enggak kira-kira, langsung aja ini yang paling sepuh. kalau lihat ininya biasanya kan kotak. Jarang. Ya kalau ini kan bulat ada ulirnya. Ini kira-kira Singosari ya? Mojopahit. Oh, ini estimasi era Mojopahit dulur. Tapi yang paling langka ini. Kenapa dikatakan langka? Ini ya, peksinya ini kan bundar. Nah, rata-rata kan enggak. Ada yang satunya belum saya perlihatkan. Nanti aja lah. Jadi gini dulurku semuanya dimanapun Anda berada, masih belum dikeluarkan, yang lain itu belum dikeluarkan sama Mas Ginjur. Jadi besok kita akan explore lagi, kita akan bedah lagi yang masih di dalam kamar. Karena waktunya sudah cukup lama kita ngobrol. Baik, kita lanjut berikutnya, nanti biar dikeluarkan lagi pusakanya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih buat dulur-dulurku. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo silakan subscribe aja, karena subscribe itu gratis. Dan kita terus akan membuat video-video lagi. Kita akan mengulas pusaka-pusaka dan tempat-tempat mistis. Demikian, ada salah kata, tutur kata saya yang tidak berkenan, saya dan Mas Ginjur atas nama Ngopi Horor mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.